Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dinda. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah-langkah tertentu. Di dalam teks prosedur biasanya terdapat kata imperatif atau kata perintah untuk melakukan apa yang dibahas pada teks agar si pembaca melakukan apa yang diperintah pada isi teks tersebut. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan teks prosedur. Teks prosedur bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah-langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa disesuaikan dengan keinginan pembaca maupun pendengar, ataupun tujuan teks prosedur yang utama adalah untuk memberikan informasi dan penjelasan terkait langkah-langkah melakukan sesuatu. Berikut merupakan beberapa fungsi dan tujuan teks prosedur selengkapnya. Yang pertama itu ada memberikan informasi untuk membuat atau melakukan dengan metode langkah-langkahnya sesuatu secara berurutan dan detail. Yang kedua, untuk memudahkan pembaca untuk mengetahui cara melakukan sesuatu. Yang ketiga, untuk menjelaskan mengenai tujuan melakukan sesuatu, kegiatan dan cara termudah untuk melakukannya. Yang keempat itu, untuk memberikan petunjuk agar seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan secara tepat dan akurat serta memperoleh hasil yang maksimal. Yang kelima, untuk membagikan ilmu terkait cara membuat atau melakukan sesuatu aktivitas tertentu kepada pembaca. Berikut ada ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama itu menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif adalah kata kerja yang subjeknya berperan sebagai pelaku. Kata kerja aktif ini umumnya bercirikan dengan adanya awalan me dan ber. Contohnya, kata kerja aktif diantaranya memukul, melempari, berlari. Selanjutnya, ada menggunakan konjungsi atau kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan atau cara. Konjungsi atau kata sambung atau kata hubung adalah kata yang menghubungkan kata, ungkapan, atau kalimat lain. Contoh konjungsi yaitu selanjutnya, berikutnya, lalu, setelah itu, dan, dengan, serta, atau kemudian, dan lain-lain. Selanjutnya itu menggunakan kata keterangan untuk menyatakan cara, tempat, dan waktu yang akurat. Kata keterangan atau adverbia adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain, seperti verba atau kata kerja, dan adjektiva atau kata sifat. Yang bukan nomina atau kata benda. Contoh dan keterangan misalnya maka, sedikit, banyak, dengan, sangat, amat, tidak. Contoh kata keterangan dalam kalimat seperti Mama memotong sayuran dengan pisau. Selanjutnya yaitu menggunakan pola kalimat imperatif atau kalimat perintah. Kalimat imperatif atau kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung perintah atau komando. Fungsi kalimat imperatif yaitu untuk atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Berikut beberapa contoh kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yang pertama itu ada tolong ambilkan buku itu. Yang kedua, ubahlah gaya hidupmu. Yang ketiga, diam semuanya. Yang keempat, mari kita melestarikan hutan. Yang kelima, mohon terima kado ini dari saya. Yang kelima, mohon terima kado dari saya ini. Yang keenam, biarkan saja dia pergi jauh. Yang ketujuh, jangan membuang sampah sembarangan. Selanjutnya itu ada struktur teks prosedur.
Dalam pembentukannya, teks prosedur memiliki 3 struktur atau susunan meliputi tujuan, material, dan langkah-langkah. Yang pertama itu ada tujuan. Bagian tujuan teks prosedur bisa berupa judul dan juga berisikan tujuan dari pembuatan teks prosedur tersebut atau hasil yang akan dicapai jika kita melakukan tahapan pada teks prosedur tersebut. Yang kedua itu material. Bagian material teks prosedur berisi mengenai bahan, alat, atau material yang dibutuhkan. Tapi, tidak semua teks prosedur dapat bagian ini. Pada umumnya, penggunaan bagian material terdapat pada teks prosedur tentang pembuatan suatu hal seperti makanan dan sebagainya. Yang ketiga meliputi langkah-langkah. Bagian langkah-langkah ini berisi mengenai yang harus dilewati untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Pada bagian ini, setiap langkah-langkah harus dilakukan dengan secara urut, tidak boleh secara acak. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Teks prosedur memiliki kaidah kebahasaan diantaranya konjungsi temporal, kata imperatif, verba material, dan tingkah laku, partisipan manusia, bilangan penanda, kalimat interrogatif, dan kalimat deklaratif. Yang pertama itu ada kalimat imperatif. Kalimat yang mengandung perintah, fungsinya ialah untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, itu ada kalimat deklaratif. Kalimat yang berisi pernyataan, fungsinya ialah untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Selanjutnya ada kalimat interrogatif. Kalimat yang berisi tentang pertanyaan, fungsinya ialah untuk meminta informasi tentang sesuatu. Selanjutnya, konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan. Misalnya, setelah ini, kemudian, lalu, sesudah itu, selanjutnya, sebelum itu, dan lain-lain. Selanjutnya ada verba material dan tingkah laku. Verba material adalah pembuatan yang mengacu pada tindakan, seperti potonglah ubi itu, masukkan air ke dalam wadah, sedangkan verba tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan, berdasarkan ungkapan seperti tunggu kira-kira 5 menit, tunggu sampai matang, tetap pertahankan, dan lainnya. Selanjutnya ada partisipan manusia. Partisipan manusia adalah mempartisipasikan atau mengikutsertakan manusia dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkahnya. Selanjutnya ada bilangan penanda. Bilangan penanda adalah bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada tulisannya. Sekian penjelasan dari saya, berikut ada contoh teks prosedur. Terima kasih.